Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saipullah dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman dari terorisme. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta sering kali merupakan warga sipil. Istilah teroris oleh para ahli kontraterorisme dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serangan-serangan teroris yang dilakukan tidak berperi kemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, dan oleh karena itu para pelakunya, yaitu teroris itu, layak mendapatkan pembalasan yang kejam. Akibat makna-makna negatif yang dikandung oleh perkataan teroris dan terorisme ini, para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatisme, pejuang pembebasan lah, militan lah, mujahidin lah, dan lain-lain. Tetapi dalam pembenaran di mata terorisme, makna sebenarnya dari jihad itu atau mujahidin adalah jauh dari tindakan terorisme yang menyerang penduduk sipil padahal tidak terlibat dalam perang. Padahal terorisme sendiri sering tampak dengan mengatasnamakan agama. Padahal ya kita tahu sendirilah, agama tidak mengajarkan tidak mengajarkan kita untuk menyerang orang lain, menyakiti orang lain lah, dan lain-lain lah gitu. Selain oleh pelaku individual, terorisme bisa dilakukan oleh negara atau dikenal dengan terorisme negara, state terrorism. Misalnya seperti dikemukakan oleh Noam Chomsky yang menyebut Amerika Serikat ke dalam kategori itu. Persoalan standar ganda selalu mewarnai berbagai penyebutan yang awalnya bermula dari barat. Seperti ketika Amerika Serikat banyak menyebut teroris terhadap berbagai kelompok di dunia, di sisi lain liputan media menunjukkan fakta bahwa Amerika Serikat melakukan tindakan terorisme yang mengerikan hingga melanggar konvensi yang telah disepakati. Untuk selanjutnya itu ya, untuk tantangannya sendiri adalah TNI, bisa Polri juga, karena terorisme ini mengancam keamanan negara, maka kedua hal tersebut menjadi jadi tantangan lah bagi TNI sama Polri itu. Tapi yang sangat aktif membasmi itu terorisme itu adalah Densus. Saya jelaskan. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Densus 88 AT Polri adalah satuan anti teror milik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diprioritaskan untuk menghancurkan setiap tindak pidana terorisme di Republik Indonesia. Densus 88 AT Polri diciptakan sebagai satuan anti teror yang memiliki kemampuan untuk menumpas setiap aktivitas terorisme di tanah air Indonesia. Densus 88 AT Polri terdiri dari anggota-anggota polisi yang berbakat dan berpengalaman dalam strategi perlawanan terhadap tindak pidana terorisme. Untuk selanjutnya yaitu hambatannya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu bernama Ristiani. Perkenalkan, nama saya Ristiani dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan hambatan penanganan terorisme oleh pemerintah. Hambatan terjadinya kasus terorisme antara lain karena kurangnya perhatian dari pemerintah dalam menanggapi kasus terorisme di Indonesia. Pemerintah seharusnya menangani kasus terorisme di tanah air dilakukan dengan langkah yang menyeluruh serta bermartabat. Dan sebaiknya pemerintah menanggulangi dengan baik masalah terorisme yang semakin marak di masyarakat dengan mempertegas hukum untuk terorisme di Indonesia. Sekian dari wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.